Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setan ataupun iblis adalah makhluk Allah yang bertugas menyesatkan Bani Adam. Ketika iblis membangkang dan dikeluarkan dari surga, maka iblis telah berjanji akan mendatangi dan menggoda umat manusia. Setan ataupun iblis memiliki banyak cara untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Bisikannya juga tak mengenal tempat dan waktu. Bisikan itu akan selalu hadir dalam keramaian dan juga keheningan. Ia akan menggoda dan menyesatkan manusia dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Setan memiliki sifat pantang menyerah dalam berusaha menggoda manusia sampai ia benar-benar celaka. Tak peduli seberapa kuat iman seseorang, setan tetap akan menggodanya hingga terkikislah iman itu dan pada akhirnya ia jatuh ke lembah durhaka. Namun demikian, ternyata ada sosok manusia yang paling ditakuti setan ini. Ia adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikenal sebagai singa padang pasir, sosok garang itu adalah sahabat Nabi yang sangat tegas dan keras dalam menegakkan agama Allah. Karena sifatnya inilah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendapatkan sejumlah gelar. Di antaranya adalah julukan Al-Faruq yang berarti sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan karena sifatnya itu, ia disegani semua orang, baik lawan ataupun kawan. Bahkan setan dari kalangan jin maupun manusia takut kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu dengan Umar. Hadis riwayat Ibnu Az-Zakir. Sedangkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, sungguh aku melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari dari Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Dan dalam hadis lain mengatakan, Rasulullah bersabda, wahai Ibnu Al-Khattab, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan, kecuali dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui. Wibawa Sayyidina Umar begitu menyilaukan, sehingga setan pun meringkuk gemetar ketakutan jika bertemu sahabat Rasulullah ini. Umar bin Khattab memang sempat memusuhi Nabi. Ia keras terhadap siapa saja yang ikut menyebarkan Islam. Tapi setelah Islamnya Umar, ia menjadi sosok yang tangguh dalam membela agama Allah. Tingkat keimanan dan keyakinan Umar benar-benar sangat kokoh. Kekerasan yang semula ia gunakan untuk memusuhi umat Islam, berbalik ia gunakan untuk memerangi musuh-musuh Islam. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berwibawa dengan kecerdasan serta wawasan yang luas. Ia mahir dalam segala hal, baik dari segi fisik maupun kepandaian. Di masa mudanya, ayah Umar radhiyallahu anhu banyak mengajari anaknya berbagai macam tradisi khas Jazirah Arab. Mulai dari mengembala ternak, memanah, memainkan pedang dan tombak, berburu, menunggang kuda, hingga dalam administrasi baca tulis. Hal inilah yang kemudian menjadikan Umar salah satu orang tercerdas dan juru tulis terkemuka kala itu. Ia bahkan cakap menulis dan membaca syair, di samping banyak menghafal syair-syair Arab terkenal, hingga ia dikenal sebagai kitab Dewan Berjalan. Dan tidak hanya sampai di situ, di samping kemampuan akal ataupun kepandaiannya, kemampuan fisik dan perawakan Umar bin Khattab juga tidak diragukan lagi. Perawakan Umar yang tinggi, gagah, tegap dan gempal dengan sorot matanya yang tajam menjadikan ia sebagai salah satu jawara gulat yang tangguh di Ukas, sebuah gelanggang dan pasar ternama di masyarakat Arab kala itu. Konon Umar muda sering pergi ke Ukas untuk bergulat, adu balap kuda, dan beradu keindahan syair. Ia selalu pulang dari Ukas dengan membawa gelar jawara. Ketika beranjak dewasa, Umar mulai aktif berdagang. Bahkan ia sering pergi berdagang keluar semenanjung Arab, seperti Persia, Syam, hingga Mesir. Dari aktivitas dagangnya inilah, Umar tidak hanya memperoleh keuntungan materi, tapi juga banyak ilmu pengetahuan yang luar biasa, hingga ia mampu menguasai beberapa bahasa seperti Suryani, Ibrani, dan Persia. Karena fisik yang menyatu dengan watak, serta pengetahuannya inilah,
yang kemudian menjadikan Umar dipercaya sebagai juru diplomasi kaum Quraisy. Dari kecerdasan dan kedudukan Umar inilah, akhirnya ia dijuluki dengan Abu Faiz. Abu Faiz sendiri memiliki arti orang yang punya kecerdasan. Dan ketika Umar memeluk Islam, beliau menjadi sosok yang kuat, tidak hanya secara fisik, namun juga kecerdasannya mampu menjadikannya pribadi yang tak mudah tergoyahkan. Keimanan terhadap Allah dan Rasul-Nya luar biasa kuat. Inilah salah satu yang menjadikan Umar ditakuti para setan dan juga iblis. Selain itu, Umar bin Khattab merupakan sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Meskipun memiliki karakter yang tegas dan keras, tapi Umar adalah pribadi yang sederhana dan rendah hati. Saat terpilih menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar selalu ikut turun tangan sendiri secara langsung dalam memantau dan mengurus rakyatnya, sehingga beliau mampu merasakan apa yang dirasakan rakyatnya ketika ia menjadi pemimpin mereka. Dengan begitu, Khalifah Umar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tepat guna kepentingan umatnya. Sayyidina Umar tidak mudah terpengaruh dengan kenikmatan duniawi. Penampilannya yang merupakan seorang pemimpin negara tak berbeda dengan penampilan rakyat jelata, jauh dari kata mewah. Bahkan, Uskup Sopronius pun takjub akan penampilan sang khalifah yang jauh dari kesan mewah itu. Khalifah Umar tak memiliki istana layaknya raja-raja di masanya. Kendaraan beliau hanyalah keledai tak berpelana. Meskipun beliau seorang khalifah, pemimpin suatu negara, beliau sering tidur di emper masjid. Sungguh, gemerlap dunia tidak bisa mempengaruhinya. Bahkan di cincinnya terdapat tulisan, "Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu, hai Umar." Dalam kepemimpinan, sosok sederhana Umar selaras dengan keadilan yang ia miliki. Beliau tak akan segan-segan menghukum orang-orang yang zalim, meskipun orang tersebut adalah keluarganya, anaknya, penjabatnya, ataupun sahabatnya sendiri. Bagi Umar, hukum Islam adalah hal yang harus diutamakan. Meskipun Umar dikenal sangat tegas dan keras, tapi beliau begitu dicintai rakyatnya. Karena sebenarnya, beliau sangatlah lemah lembut dan baik hati. Sifat tegasnya hanya akan keluar ketika harus menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketegasan Umar menjadi pelengkap kejeniusan dan kesederhanaan yang melekat pada dirinya. Hal itulah yang membuat Umar begitu dicintai rakyatnya dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Bahkan setan pun takut padanya. Tak heran jika Umar bin Khattab menjadi salah satu sahabat yang telah mendapatkan kedudukan di surga. Ya, ketika Umar masih hidup di dunia bersama Rasulullah dan para sahabatnya, Allah sudah mempersiapkan istananya di surga. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musaib bahwa Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah, beliau bersabda, "Sewaktu tidur, aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana atau surga. Maka aku pun bertanya, milik siapakah istana ini?" Wanita-wanita yang ada di sana menjawab, "Milik Umar." Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar. Aku pun menjauh, tidak memasuki istana itu. Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, "Mana mungkin aku akan cemburu kepadamu, wahai Rasulullah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Umar bin Khattab, sosok yang dicintai Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, dan setan serta iblis pun takut padanya. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.